Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di layar akuntansi, di pengantar ilmu akuntansi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang sebuah pengantar. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal apa itu perusahaan dagang. Kita lihat di sini sudah ada kotak-kotak di sini, peta pikirannya. Kita akan tahu bahwa perusahaan dagang, dari sini kita akan tahu perusahaan dagang itu memiliki aktivitas pokok, ada 3, yaitu pembelian barang, penyimpanan barang, dan penjualan barang. Jadi maksudnya adalah bahwa perusahaan dagang itu membeli barang untuk dijual kembali. Sebelum dijual tentunya disimpan. Dalam proses penyimpanan bisa disimpan saja begitu saja atau bisa dikemas untuk lebih menarik lagi. Itu yang namanya perusahaan dagang. Tentunya tanpa merubah bentuk. Itu namanya perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu terdiri dari pedagang kecil, pedagang besar, dan pedagang menengah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan perusahaan dagang ini memiliki banyak transaksi, beberapa transaksi. Kalau dilihat dari aktivitas pokoknya ini, bisa dirincikan ke sini. Pembelian barang dagang, membeli barang dagang, kemudian ada retur pembelian dan potongan harga, itu adalah mengembalikan barang yang sudah dibeli. Bisa jadi karena cacat atau tidak sesuai selera, atau tidak sesuai dengan misalnya coveringnya, bungkusnya. Nah itu. Yang ketiga ada potongan pembelian. Potongan pembelian, misalnya dulu belinya tanggal 1, kemudian dia bisa melunasi hutangnya secara cepat dapat potongan. Kita lihat nanti ya di slide terakhir ada. Pembayaran beban angkut barang yang dibeli. Ada barang, ada beban angkutnya. Biaya angkutnya. Pakai apa? Penjualan barang dagang, retur penjualan dan potongan harga, beban angkut barang yang dijual, dan yang terakhir adalah potongan penjualan. Itu ya. Nah, untuk bukti transaksi sama seperti yang perusahaan jasa, ada faktur, ada memo debit, memo kredit, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan voucher. Kita lihat di sini sambil mengulang, mengingat-ingat materi perusahaan jasa bahwa bukti kas masuk dan bukti kas keluar itu termasuk bukti transaksi internal. Untuk selain ini yang ada di kotak-kotak lainnya ini adalah bukti transaksi eksternal, yaitu melibatkan pembeli atau penjual, tergantung posisinya dia itu sebagai apa? Pembeli atau penjual. Nah, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk membedakan laporan laba rugi yang ada di perusahaan jasa dan ada di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa, labanya hanya 1 dan itu pun diperoleh dengan sangat sederhana, yaitu pendapatan dikurangi beban, maka diperolehlah laba. Kalau hasilnya positif, kalau hasilnya negatif, maka disebut rugi. Itu di perusahaan jasa. Kalau di perusahaan dagang, itu labanya ada 4, teman-teman. Ada laba kotor, ada laba usaha, ada laba bersih sebelum pajak, dan laba bersih setelah pajak. Laba kotor. Bagaimana cara mencari laba kotor? Laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ada rumusnya sendiri. Habis ini kita bahas. Setelah laba kotor tidak berhenti sampai di situ, maka dicarilah laba usaha. Bagaimana cara mencari laba usaha? Yaitu laba kotor dikurangi beban-beban usaha, beban operasional. Setelah itu mencari laba bersih sebelum pajak, yaitu laba usaha, ditambah pendapatan di luar usaha, dikurangi beban-beban di luar usaha. Dan yang terakhir, laba bersih setelah pajak diperoleh dari laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak. Nah, ini sekedar mengenal ya, sekedar mengenal untuk memperdalam. Pastinya nanti ada sesi tersendiri menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi kita lihat bisa tahu bahwa laba di perusahaan jasa 1, laba di perusahaan dagang ada 4. Itu bedanya. Jadi mengapa kemarin mempelajari perusahaan jasa dulu, baru perusahaan dagang? Karena lebih sederhana yang perusahaan dagang. Untuk selanjutnya kita mempelajari juga tentang pedagang besar, kecil, dan menengah.
Dari besar dulu. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dalam skala besar dan kemudian menjualnya kembali kepada pedagang yang lebih kecil untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya eksportir, importir, dan grosir atau tempat membeli barang dagang. Selanjutnya ada pedagang kecil. Kalau pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang dagang dalam skala sedang dan menjualnya langsung ke konsumen, langsung untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga ada pedagang menengah. Nah, ini antara pedagang kecil dan pedagang besar, yaitu pedagang yang membeli barang dagang dengan skala besar dari pedagang yang lebih besar ya, dan menjualnya kembali kepada pedagang lebih kecil. Jadi ini di antara pedagang besar dan pedagang kecil. Untuk siklus akuntansi perusahaan dagang ini hampir sama dengan perusahaan jasa. Ada bedanya. Bedanya adalah di mana? Kalau teman-teman lihat, bedanya adalah di jurnal khusus. Nah, kalau di perusahaan dagang itu ada jurnal khusus. Kenapa butuh jurnal khusus? Karena banyak transaksi yang serupa, maka perlulah dikelompokkan. Jurnal khusus itu ada 4. Ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas. Itu jurnal khusus. Nah, ini ada jurnal umum kok sama dengan perusahaan jasa? Iya, sama. Jadi, kalau transaksi tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus, maka dimasukkanlah ke dalam jurnal umum. Nah, ini untuk pengenalan ya, namanya saja mengenal. Untuk lebih dalamnya, kita akan bahas di sesi selanjutnya di jurnal khusus. Nah, tadi kita menyebut tentang harga pokok penjualan. Apa sih harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan itu diperoleh dari barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang dagang akhir. BTUD dikurangi PBD akhir. Nah, BTUD itu apa? Walaupun cuma 2 ternyata beranak pinak ya teman-teman. BTUD itu diperoleh dari PBD awal ditambah pembelian bersih. PBD itu singkatan dari persediaan barang dagang. Jadi, barang tersedia untuk dijual itu diperoleh dari persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Barang dagang yang ada di gudang ditambah pembelian bersih. Nah, pembelian bersih itu sendiri apa? Pembelian bersih itu pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian dan potongan harga, dan dikurangi potongan pembelian. Di sini komplit ya. Kalau bisa kita simpulkan lagi bahwa HPP itu diperoleh dari apa? PBD awal ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian dan potongan harga, dikurangi potongan pembelian, dikurangi lagi apa? Persediaan barang dagang akhir. Panjang, tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah hafal terbiasa dengan sendirinya. Mudah. Nah, setelah itu saya ajak untuk mengenal debit kreditnya. Yang pembelian. Kalau kemarin kan harta, utang, modal, pendapatan, beban. Yang didebitkan hanya harta dan beban, ya. Yang 3 ini di sebelah kredit. Kalau kemarin masih sama sih, masih sama. Jadi masih sama, ini tambahan dari 5 itu. Ada kelompok pembelian, ada kelompok penjualan. Pembelian itu di debit. Temannya beban angkut pembelian. Di debit. Kan beban jelas di debit ya. Pembelian itu debit. Nah, untuk retur dan potongan pembelian itu di kredit. Jadi intinya adalah retur dan potongan itu kebalikan dari kata setelahnya. Karena kata setelahnya pembelian, maka pembelian kan debit. Jadi retur pembelian itu saldo normalnya adalah kredit. Sebaliknya, kalau penjualan itu kan kredit, maka retur penjualan dan potongan penjualan itu saldo normalnya di sebelah debit. Sudah paham? Bisa dipahami ya? Kalau belum dipahami, di-pause dulu, dicatat, diulang-ulang-ulang. Oke. Nah, yang terakhir kita akan mengenal apa itu syarat-syarat khusus yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Ini biasanya ada di faktur untuk transaksi
pembelian barang dagang secara kredit karena ada di faktur. Nah, yang pertama ada N30. Jadi ini nanti ditulis di fakturnya. Ada N30, ini maksudnya adalah teman-teman lihat di sini ada angka 30, maksudnya adalah membayar seluruh harga barang dagang atau utangnya, kan faktur itu membeli barang dagang secara kredit, maka kan hutang. Maka membayarnya itu paling lambat 30 hari sejak tanggal faktur. Nah, di situ. N30. Boleh nggak diganti 25, 26, 27, 28? Boleh. Silahkan. Tergantung kesepakatan. Namanya saja syarat. Yang kedua, NEOM. Apa itu? End of month. Akhir bulan. Jadi pelunasannya di akhir bulan. Tuh. Akhir bulan. Dan yang ketiga, 210 N30. Kalau ini jelas sama ya dengan yang tadi, sama. Ada tambahan depannya yaitu kalau pelunasannya ya paling lambat 10 hari setelah transaksi ya itu mendapatkan potongan 2%. Dapat potongan harga 2%. Jadi kadang gini, jatuh temponya memang 30 hari setelah 30 hari ya dari tanggal faktur ya. Tapi kan ada kalanya pembeli itu bisa melunasi dalam jangka waktu yang lebih cepat, maka dapat potongan. Nah, di sini tertulis 10. Maka kalau misalnya belinya tanggal 1, maka dihitung dari mulai tanggal 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau paling lambat tanggal 11, masih mendapatkan potongan 2%. Paling lambat tanggal 11 untuk mendapatkan potongan 2%. Sebelumnya itu 2%. Tapi kalau udah tanggal 12 sudah tidak lagi mendapatkan potongan 2%. Gitu ya. Ini yang perlu diketahui tentang syarat dalam pembelian barang dagang. Baik, gitu dulu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa, semoga video ini bermanfaat. Tetap diulang-ulang, ditonton, atau di-pause dulu, dicatat dulu, dan dibaca berulang kali untuk lebih paham dan untuk lebih siap mempelajari dan menyimak video pembelajaran selanjutnya. Oke, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.